Ngomong-ngomong, Tuan Zen datang ke Jakarta ini untuk berbisnis juga seperti Tuan Abdullah yang adalah seorang pebisnis yang handal. Tidak. Tidak ada bedanya dengan sebuah puzzle, permainan yang penuh dengan teka-teki. Nyonya jangan terus bersedih. Roda kehidupan itu terus berjalan dan hidup itu tidak boleh berhenti, Nyonya. Pak, taksi. Disinilah tempat kejadiannya, Pak. Maaf, boleh saya turun ke bawah? Boleh, Pak. Silakan ikutin saya. Kalian tidak boleh berhenti. Kalian harus cari terus. Saya hanya ingin satu hal. Putri saya harus ditemukan. Saya tidak ingin dia mati. Dia harus hidup. Baik, Tuan. Saya akan terus mencarinya. Permisi. Berhenti. Kalau Papa tahu pada akhirnya akan seperti ini kejadiannya. Papa tidak akan pernah memberi kamu restu untuk pertunangan dengan Rehan. Nyonya, Mr. Chopra datang ingin menemui Nyonya. Ibu Priyanka, ibu satu-satunya orang yang selalu katakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan kesalahan saya terlalu mempercayai ibu. Tapi apa hasilnya? Sekarang saya kehilangan putri saya. Kita berada di tempat yang sama, Mr. Chopra. Kamu kehilangan putri kamu. Dan saya kehilangan putra saya. Nasib kita sama. Rehan memang putra saya. Tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana supaya Rehan selalu berada di sisi saya. Hanya saja, saya bisa mengatasi perasaan saya. Saya harap Mr. Chopra juga bisa mengatasi perasaan Anda. Karena Priti adalah putri Anda. Ingat Ibu Priyanka. Kalau sampai Rehan kembali lagi ke Agra, saya akan menuntut dia. Pokoknya anak ibu harus bertanggung jawab atas hilangnya putri saya. Dion, itu mami kamu bisa dibawa pergi nggak? Mau banget tau nggak? Mau kamu apa sih? Hah? Kamu sering nggak bikin aku kesel? Kemarin aku suruh kamu ambil anduk aja kamu nggak mau. Sekarang kamu malah suruh aku bawa mami keluar dari rumah. Kamu punya rencana untuk ngasih rumah, iya? Dan kalau aku udah dapat semuanya, aku nggak akan bagi-bagi sama siapapun, termasuk sama kamu dan mami. Jangan ngigo kamu, Anita. Kamu nggak akan pernah mendapatkan apapun dari Aldi. Posisi aku emang lagi nggak bagus di rumah ini, tapi tenang aja. Aku bisa membalikan semuanya dengan gampang kok. Anita, kamu jangan berani macam-macam ya. Aku yang berhak atas semua itu, bukan kamu. Kamu jangan iri gitu dong, Dion. Kamu bisa dapat semuanya kok nanti. Tapi itu nanti kalau kamu udah nikah sama aku. Kamu mau menikah dengan siapa, Anita? Sepertinya serius sekali. Kamu kaget aku ada di sini. Nggak apa-apa. Kamu boleh sembunyi-sembunyi berhubungi siapapun itu. Atau
atau mungkin Dion. Anita, gak usah takut kayak begitu dong. Pokoknya sekarang juga aku udah gak peduli lagi dengan kamu. Apalagi anak yang sedang kamu kandung. Mungkin itu anaknya Dion. Gak apa-apa. Aku justru senang kalau Dion mau nikahin kamu. Tapi mulai dari sekarang, keluar dari rumahku. Aldi, itu nggak bener. Kok Dion sih, ini anak kamu? Kamu masih mencoba membohongin aku. Justru sekarang aku semakin yakin kalau anak yang dikandung kamu itu bukan anak aku. Aldi, kamu apa-apaan sih? Ini anak kamu, aku berani sumpah ini anak kamu kok. Mau berapa kali aku dibodohi? Kau pikir aku gampang dibohongin terus? Cukup sekali, Anita. Sekarang semua sandiwara sudah berakhir, aku nggak peduli. Kamu harus keluar dari rumahku, apapun yang terjadi, Anita. Aldi, kamu kenapa sih selalu melemparkan tanggung jawab kamu ke orang lain? Kamu sadar ini anak yang kamu tunggu-tunggu dari dulu. Nita, aku udah capek, Nita. Semua kebohongan kamu aku udah capek. Intinya kita akan melakukan tes DNA. Dan ingat, selama itu belum terjadi, kamu nggak boleh ada di rumah ini, kamu harus keluar dari rumah ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kau cintai aku. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Aku tahu. Kamu pasti pengen aku suapin kolak juga kan? Nih, kamu mau pisang atau lama? Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Seperti kondisi sekarang, rumah bagus, makanan enak. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Setelah kamu menikah denganku, aku hanya bisa memberimu masalah. Rehan, aku gak membutuhkan semua kemewahan. Selama aku bisa bersama kamu, buat aku semuanya udah lebih dari cukup. Ya, tapi sebagai suami kan aku harusnya memberikan yang terbaik supaya kamu bahagia, memberikan kamu kehidupan yang baik. Hidup sebagai suami istri yang tanpa ada masalah. Entah kenapa, setiap kali aku berbuat sesuatu untukmu, selalu saja ada masalah. Rehan, buat aku, semua cobaan itu pasti akan ada. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya. Dan kebahagiaan buat aku itu gak terhitung dari besar atau kecilnya sebuah rumah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Rehan, kamu itu kan berasal dari keluarga yang gak kekurangan. Bunda kamu orang yang sangat berada. Kamu bisa mendapatkan apapun kalau kamu hidup dengan bunda kamu. Tapi justru sekarang kamu menjadi hidup sederhana begini karena aku. Apa? Kenapa kamu kasihan sama aku? Kamu jangan bicara begini. Itu tidak benar. Kamu tahu hartaku yang paling berharga? Yaitu kamu. Makasih, Rehan. Astagfirullahaladzim, bocor. Oh. Ambil ember. Oh iya.
hujan. Sekarang hujan. Di mana Najwa dan Rehan ya Allah? Bagaimana kalau mereka ada di jalanan? Ini semua karena kesalahan ucapanku kemarin. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aldi, Halo. Assalamualaikum, Rehan. waalaikumsalam Aldi. Ada apa lagi? Kalian lagi di mana, Rehan? Kami ada di rumah. Syukur alhamdulillah kalau kalian udah balik ke rumah. Berarti semua baik-baik aja kan? Ya sudah, selain itu ada apa? Apalagi yang kamu inginkan? Oh, Najwa! Hati-hati! Rehan, Najwa kenapa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, dia cuma sedikit terpleset. Ya, di sini sedang hujan dan rumah sedang kebocoran. Jadi, makanya tadi dia terpleset. Tunggu. Rumah kamu bocor? Baiklah, aku harus menutup telepon ini. Kamu tahu kan, aku harus membersihkan semua ini, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, makan dulu. Sekarang aku semakin kesulitan untuk bertemu dengan Najwa. Ini semua gara-gara ucapan aku kemarin. Ya Allah. Najwa, kamu sekarang di mana? Tolong maafkan aku, Najwa. Aku sungguh-sungguh sudah bertobat. Aku sangat mencintai kamu, Najwa. Maaf, Anda cari siapa ya? Kamu Hasna kan? Iya, saya Hasna, ibunya Najwa. Maaf, ibu siapa? Masih bertanya siapa saya? Masih belum mengira siapa saya? Coba lihat baik-baik. Tampang dan pakaian saya ibu tidak bisa lihat. Saya ini Tuntun, pembantu Ibu Priyanka. Saya ibunya Rehan. Saya sangat terkejut sekali dan sama sekali tidak menyangka kalau ibu mau mampir ke rumah saya. Rehan mana? Tadi saya pergi ke rumahnya tapi saya tunggu seharian dia belum pulang-pulang juga. Loh, Rehan sama Najwa kan masih di India. Najwa itu memang keterlaluan. Masa ibu kandung dia sendiri tidak diberitahu kalau dia itu sudah kembali ke Jakarta? Itu adalah bukti nyata kalau Najwa tidak bisa menghargai saya, ibu mertuanya. Mungkin mereka belum sempat menghubungi saya atau mungkin juga mereka masih punya kebutuhan di sana sehingga belum bisa sampai di Jakarta. Bagaimana sekarang? Tuan muda Rehan tidak ada. Lalu kita tinggal di mana? Kita akan tinggal di rumah ini sampai Rehan pulang. Oh, silakan dengan senang hati. Pintu rumah saya terbuka lebar. Aduh, kamar apa sih ini? Udah sempit, panas.
Ini lebih bagus disebut kamar pembantu daripada kamar tamu. Tapi kalau ini kamar pembantu, berarti Nyonya menumpang di kamar saya. Diam kamu. Kalau nggak terpaksa, saya ini nggak sudi tidur bareng kamu. Rehan nelfon. Dia masih ingat sama saya. Cepat angkat Nyonya. Cari tahu tua muda sekarang di mana. Benar juga kamu. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Aku minta maaf karena sudah lama tidak menghubungi Ibu. Sudahlah, kita bahas lain waktu. Sekarang ibu mau tanya, kamu itu ada di mana? Aku di Jakarta sekarang. Jakarta? Sudah di Jakarta kamu? Jakartanya di mananya? Ya, aku di rumahku. Di Jakarta. Aku minta maaf, aku baru sehari di sini. Jadi belum tahu banyak. Oh ya? Nggak apa-apa kok, ibu cuma nanya begitu aja. Bagaimana kabar Ibu di sana? Kamu masih menanyakan bagaimana kabar ibu? Setelah kamu pergi dengan perempuan itu dan meninggalkan ibu sendirian. Maafkan aku, Bu. Sungguh aku sangat menyesal. Tolong maafkan atas apa yang sudah kulakukan. Kamu minta maaf sama ibu. Ibu tidak sulit memaafkan kamu karena kamu adalah anak ibu. Tapi kamu tahu bagaimana perasaan ibu menerima penolakan kamu. Sakit sekali rasanya, Rehan. Kalau ibu bisa memilih, ibu lebih memilih seperti Priti. Priti? Ada apa dengan Priti? Priti sudah meninggal, Rehan. Dia setelah kamu pergi bersama Najwa. Apa? Priti bisa nekat? Kenapa dia melakukannya? Ibu tidak bercanda kan? Rehan, bagaimana mungkin ibu bisa bercanda soal serius seperti ini? Priti telah... Benarkah Priti? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bicara begitu, Ibu. Aku mencintai Ibu. Aku sangat mencintai Ibu. Tentu aku tidak ingin Ibu seperti Priti. Rehan, kamu itu selalu menganggap hidup orang lain seperti bercanda. Karena satu-satunya yang kamu anggap serius adalah Najwa. Tapi kenapa Priti bisa nekat begitu? Apa yang membuatnya mengambil tindakan tragis? Mungkin itu yang dinamakan nasib. Nasib semua orang yang mencintai kamu dan kamu menolak. Entahlah Rehan, apakah ibu sanggup menghadapi ini semua? Ibu, aku minta maaf kalau ibu jadi susah. Aku sayang pada ibu. Aku tidak bermaksud begini. Tolong jangan bicara seperti itu lagi. Kamu tidak perlu minta maaf kepada ibu. Seharusnya kamu minta maaf kepada Priti. Kamu tidak seharusnya menikah dengan Najwa. Sehingga Priti tidak perlu. Ada apa, Rehan? Priti... Ya, kabarnya Priti Najwa. Semua ini salah aku, Rehan. Aku yang sudah menghancurkan impiannya Priti untuk bisa hidup bersama kamu. Jangan, Najwa. Kamu jangan berpikir begitu. Aku tidak tahu ada apa sebenarnya. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita mendoakan ketenangan Priti sekarang. Kamu benar. Sekarang lebih baik kita mendoakan Priti. Semoga dia tenang di alam sana dan diampuni segala dosa-dosanya. Sudah, kamu tenang. Bukan kamu yang salah. Semoga semuanya akan baik untuk kita. Oke? Ya Allah, udah waktunya sahur. Ayo. Ya. Nyonya, bagaimana reaksi tua muda Rehan?
Dia kaget mendengarkan kematian Priti. Itulah yang saya harapkan. Semoga setelah ini Rehan merasa semakin bersalah dan berdosa. Nyonya benar. Saya pun tidak akan merasa tenang kalau mendengar berita seperti itu. Memang seharusnya begitu. Tapi saya ragu. Karena ada Najwa di samping Rehan. Rehan tidak akan peduli pada apapun. Saya rasa Rehan pun tidak peduli dengan kematian Priti. Tapi Nona Najwa pasti akan merasa bersalah. Dia kan orang baik. Najwa? Kamu bilang Najwa itu orang baik? Tuntun, kalau dia itu perempuan baik-baik, tidak mungkin dia akan mengambil Rehan dari saya. Mengerti kamu? Iya Nyonya, saya salah bicara. Hanya Nyonya saja yang paling baik di dunia ini. Sampai mau berbagi kamar dengan saya. Tuntun, kalau kamu ngomong begitu satu kali lagi, saya akan kirim kamu pulang balik ke India. Kalau tidak karena sangat terpaksa, saya ini nggak sudi satu kamar sama kamu. Maaf Nyonya. Dion bukain. Dion bukain Dion. Bener kata Mami. Anita pasti kesini kalau diusir sama Aldi. Dion, gak lucu Dion bukain. Nggak ada orang. Dion, gak lucu Dion bukain. Dion. Dion. Apa sih? Aku diusir sama Aldi. Aku nggak ada tempat nginep. Aku boleh kan sementara ini nginep di tempat kamu? Ingat Anita, kamu dibayar sama aku dan juga Mami untuk mengacaukan hidupnya Aldi, bukan kacauin hidup aku. Udah sekarang kamu pergi, aku mau tidur. Dion, tunggu. Ya udah aku nggak nginep, tapi aku boleh ke toilet bentar ya. Please, 2 menit aja. Kalau lebih aja. Dion 2 menit aja, boleh ya? Please, kebelet aku. Ya udah, buruan sana tuh. Buru. Hei Anita! Ngapain kamu? Assalamualaikum. Ya, sebentar. Oh, waalaikumsalam. Ada apa, Nak Aldi? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Najwa ada. Aku pengen ketemu dengan Najwa. Loh, Najwa sama Rehan kan masih di India. Bu, tolong, Bu. Jangan sembunyikan Najwa dari aku. Kipas, nggak mau nyala. Itu siapa, Bu? Najwa dalam ya? Oh, bukan itu. Maaf, Bu. Aku harus ketemu dengan Najwa. Aldi. Najwa? Najwa? Orang rumah ini nggak kenal AC kali ya. Aldi, tolong ibu nyalain kipas angin ini. Ibu nggak tahan berada di rumah ini. Rasanya seperti di padang gurun. Panas. Oh, enak sekali. Ibu Priyanka, kenapa tiba-tiba ada di Jakarta?
Saya juga bingung. Seharusnya saat ini saya berada di India dan sedang menikmati hidup bersama anak saya. Dan berbahagia punya menantu gadis India yang cantik seperti Priti. Tapi semua itu dirusak oleh mantan istri kamu. Loh, Ibu Priyanka kan udah tahu jelas. Semua ini nggak akan berlangsung lama. Aku akan segera menikah lagi dengan Najwa, Rehan akan segera menikah lagi dengan Priti, dan semua masalah jadi beres kan? Itu semua cuman akan terjadi dalam khayalan kamu. Maksudnya? Priti sudah meninggal. Innalillahi. Karena Rehan lebih memilih pergi bersama Najwa. Ibu Priyanka, kita ngomongin sesuatu yang serius kan? Ini bukan bercanda kan? Nggak mungkin saya bercanda dalam sesuatu yang serius seperti ini. Kalau seandainya Priti udah meninggal, berarti usaha saya untuk mencari Najwa gimana dong? Cuma dia satu-satunya harapan untuk membuat Rehan menceraikan Najwa dan aku akan menikah dengan Najwa. Tapi kalau sekarang Priti udah meninggal, aku tidak ada siapa-siapa yang akan berperan sebagai sekutu. Benar sekali Nali. Dan Ibu berharap kamu bisa secepatnya menyelesaikan perjuangan kamu ini. Iya, tapi aku juga tidak bisa memperjuangkan ini sendiri. Aku perlu bantuan. Mungkin Ibu Priyanka bisa bantu. Ngomong dengan Rehan. Rehan pasti akan sangat mendengarkan nasihat dari Ibu. Dengan begitu Rehan akan menceraikan Najwa. Atau paling tidak bilang sama Rehan, kalau seandainya Rehan ingin mendapatkan nyawa dari aku kasih. Tapi aku juga nggak mau menghabiskan nyawa aku dengan keputusasaan seperti Priti. Jangan lakukan itu Nali. Kamu belum boleh meninggal sebelum Rehan menjauhi Najwa. Kalau begitu tolong bantu aku. Baiklah, saya akan bantu kamu. Nanti begitu saya ketemu Rehan dan Najwa, saya akan berbicara pada mereka. Kalau Priti tidak bisa mendapatkan Rehan, maka Najwa juga tidak akan bisa mendapatkan Rehan. Itu sumpah saya. Ibu Priyanka, itu artinya kita berdua bisa bekerja sama. Kalau begitu, aku permisi dulu. Selamat menikmati Indonesia, walaupun panas, kipas angin cukup membuat sejuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldi. Ibu. Nah Aldi, Ibu sudah mendengar apa yang kamu katakan di dalam. Rumah ini kecil, jadi apa yang kamu niatkan supaya Najwa dan Rehan itu berpisah, bisa Ibu dengar jelas. Apa itu artinya Ibu akan membantu aku? Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan Najwa selamanya. Hilangkan omong kosong kamu ya. Dan berpikirlah tanpa ego kamu. Dulu kamu membuat Najwa kehilangan kebahagiaan. Dan sekarang dia mulai mendapatkannya. Jadi kamu jangan coba-coba merampas cintanya Najwa dengan Rehan. Karena orang yang pertama akan mencegahnya adalah Ibu, tahu? Ibu tahu sendiri. Aku sudah mengakui kesalahan aku. Aku mau menebus semua dosa-dosa aku sama Najwa, Ibu. Sebagai seorang muslim, memaafkan itu hal yang sangat mulia kan, Ibu? Tidak. Jangan coba-coba mengganggu anak Ibu lagi. Ya. Dulu Ibu memang lemah. Tapi kamu tidak akan pernah tahu bagaimana seorang ibu mempunyai kekuatan untuk melindungi anaknya. Dan kamu jangan coba-coba memancing Ibu untuk menyakiti kamu. Ya? Tapi, Bu, aku mencintai Najwa. Dan aku nggak mungkin meninggalkan Najwa begitu aja, Bu. Ibu bilang tidak ya tidak. Sekarang lebih baik kamu keluar dari rumah Ibu. Ayo keluar. Tapi, Bu. Keluar. Bu, tolong. Keluar. Rehan, kok kamu bawa genteng? Ya untuk atap rumah. Tapi nanti siapa yang akan benerin? Tentu saja aku. Ya aku rasa aku bisa. Tapi naiknya pakai apa? Sebentar. Bu, boleh saya pinjam tangganya, Bu? Tangga? Oh ya, bentar ya.
hati-hati, Re. Iya. Kamu tahan ya. Re, hati-hati ya. Tenang saja Najwa. I love you. I love you too, Re. Oh, dapat jawabannya. Kamu tahu tidak? Dengan begini aku tidak akan mati. Aku akan jadi kakek bersamamu untuk menjaga dan selalu melindungimu, sayang. Sepertinya dia pemain baru di sini. Aku nggak pernah lihat dia sebelumnya. Boleh aku ikut main? Tentu. Ini untuk Thank you. Nah, sekarang aku. Nice. Permainannya hebat. Berarti malam ini kamu yang menang. Karena kamu udah bisa mengalahkan aku. Kau juga bermain bagus. Aku yakin kau pasti sering bermain kan? Oh ya, aku Zain. Dion. Kamu anak baru di klub ini? Aku datang dari India dan aku kemari hanya untuk mencari hiburan. Oh, dari India. Welcome to Jakarta. Kota yang gak ada tidurnya. Karena banyak sekali hiburan di sini. Aku harap kamu menikmati liburan kamu. Tentu, aku sangat menikmatinya, terutama setelah bertemu dengan malam ini. Untuk itu, malam ini aku mau traktir kamu minum. Maaf aku tidak minum alkohol, tapi aku akan menemanimu. Gak apa-apa. Ayo. Mas, pesen 2 ya, kayak biasa. Terima kasih. Untuk pertemanan. Sepertinya kau sering menghabiskan waktumu di sini. Iya, aku emang sering datang kemari untuk refreshing, terutama setelah pulang dari kantor. Aku pasti sempetin mampir ke sini. Itu bagus. Sepertinya kau menghabiskan waktu untuk bekerja atau kau memang seorang eksekutif muda? Iya, aku memang pengusaha muda dan aku ingin sekali mengikuti jejak almarhum papi aku. Bagus, kau orang yang rendah hati. Semakin besar seseorang, dia pasti akan merasa semakin rendah hati. Oh ya, ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu apa bisnis dari keluargamu ini? Apa yang didirikan oleh ayahmu? Bisnis apa? Papi aku sih banyak perusahaan. Cuman untuk aku pribadi, aku lebih memilih untuk melakukan bisnis properti. Karena aku ngerasa passion aku di sana. Ya, aku mengerti. Dan itu benar. Keinginan adalah sesuatu yang bisa menjadikan pekerjaan kita menjadi profesional. Kamu kelihatannya banyak tahu tentang bisnis properti. Apa kamu di bidang yang sama? Tidak, aku tidak melakukan itu. Tapi kebetulan papaku bergerak di bidang properti juga. Tapi aku sama sekali tidak tertarik. Aku masih ingin menikmati masa mudaku. Kalau boleh tahu, nama papi kamu siapa? Tuan Usman Abdullah. Beliau pernah juga memiliki banyak kerjasama dengan beberapa perusahaan properti di Jakarta ini. Mungkin kau mengenalnya? Usman Abdullah. Itu kan
salah satu pengusaha properti terkenal di India. Itu benar. Dan mereka yang sudah lama bekerja di bidang properti pasti mengenal sangat baik. Iya, papaku. Tentu saja aku mengenal Mr. Usman Abdullah. Karena dia pernah bekerja sama dengan Haryo Kusumo Company. Almarhum papi pernah mengatakannya. Dan ini peluang besar buat aku bisa mengenal anaknya. Dion, maaf ini sudah malam dan aku harus pulang. Tapi aku janji lain kali aku pasti mentraktirmu minum. Nggak apa-apa. Aku juga harus segera pulang. Oh ya sebentar. Ini aku kasih name card. Siapa tahu kita suatu hari nanti bisa bekerja sama. Ya, kamu simpen aja. Maafkan aku Dion, tapi aku masih mahasiswa dan aku tidak punya kartu nama. Nggak apa-apa. Gini aja kamu tulis aja nomor kamu di sini. Ya. Tentu. Oke. Sip. Thank you. Oke Dion, senang bertemu denganmu. Sampai jumpa. Nice meeting you. Lihat, kamu nggak bisa kerja sama sekali. Mandi aja kamu nggak bisa. Kan Mami udah peringati sama kamu, Dion. Jangan buka pintu untuk Anita. Tapi kamu masih biarkan dia masuk. Mami nggak lihat kalau aku lagi kerja. Banyak kerjaan aku tertunda. Gara-gara Anita mematikan listrik di apartemen aku. Ya itu kan karena kesalahan kamu sendiri. Coba kamu dengerin Mami. Pasti hal ini nggak akan terjadi. Mi, tolong biarkan aku selesaikan kerjaan aku dulu. Malam nanti aku harus ketemu dengan Zain. Zain Abdullah maksud kamu, Dion. Anak pengusaha kaya raya India itu yang pernah kamu cerita sama Mami. Iya, Mi. Dion, lihat Mami dulu. Mami perlu bicara sama kamu. Dari tadi juga Mami udah bicara. Dion, kamu harus kenalkan Mami pada Zain Abdullah itu. Mau ngapain? Karena Mami mau kenal dengan bapaknya, Pak Abdullah. Mami nggak salah. Enggak. Kamu tahu, banyak pekerjaan yang kamu nggak bisa lakuin, tapi Mami bisa lakuin. Ingat Dion, orang pintar sedia payung sebelum hujan. Tapi orang licik harus menyediakan rumah baru sebelum diusir dari rumah yang lama. Enggak, Mi. Untuk yang satu ini aku nggak setuju. Memangnya kenapa? Mi, tolong deh, Mi. Untuk masalah Zain, biar aku aja yang urus sendiri. Aku nggak mau ada salah paham antara aku dan juga dia. Aku bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melibatkan Mami. Najwa. Kamu cantik sekali dengan gaun ini. Aku sangat mencintai kamu, Najwa. Semuanya begitu indah dulu, Najwa. Tapi ibu kamu benar. Aku sudah menghancurkan semuanya, Najwa. Aku telah mengambil kebahagiaan itu dari kamu, Najwa. Tapi aku menyesal. Aku memang laki-laki bodoh. Kenapa sampai aku harus meninggalkan kamu, Najwa? Aku harus melepaskan kamu. Itu tidak adil. Iya, ada apa Anita? Kamu telepon Mami?
Mami udah ngobrol belum sama Aldi untuk bawa aku pulang? Mami tidak mau ngomong karena kamu sudah membuat Dion marah. Anak Mami yang kurang ajar. Masa aku datang ke sana malam-malam dia nggak bukain pintu? Tapi kan kamu tidak harus merusak instalasi listrik. Dion jadi nggak bisa kerja gara-gara kamu. Itu bukan masalah besar, Mami. Mami nggak usah mikirin Dion. Yang penting Mami mikirin gimana caranya aku pulang ke sana. Mami udah ngobrol belum sama Aldi? Belum. Kasih Mami waktu 2 hari. 2 hari, Mami? Itu lama banget, Mi. Mami tahu nggak aku di mana sekarang? Aku terdampar di hotel. Pokoknya gimana pun caranya aku harus pulang, Mi. Aku nggak mau lama-lama di sini, Mi. Aku bisa merasakan ketulusan cinta dalam hati kamu. Aku sangat bangga bisa menjadi istri dan kekasih untuk kamu. Dan sejak hari ini, aku membulatkan janji hati untuk mengabadikan seluruh hidup aku untuk kamu. Suamiku tercinta, aku menempatkan kamu sebagai prioritas utama dalam hidupku. Cintamu adalah anugerah untukku. Sebab karena cintamu, hatiku bahagia. Aku ingin selalu bersandar di pelukanmu. Karena hanya kamu yang pantas menjagaku. Dan jagalah pula hati dan cintaku seperti bulan yang selalu menjaga malam. Di waktu gelap tiba. Yakinkan hatimu bahwa aku milikmu. Dan hanya untukmu. Ya Allah. Aldi! Kamu apa-apaan sih? Aku sudah merusak kebahagiaan Najwa. Aldi, siapa yang merusak kebahagiaan Najwa? Kamu tidak merusaknya, Aldi. Kamu gak lihat? Najwa sekarang sudah bahagia bersama Rehan. Ini semua kesalahan aku, Mi. Najwa menulis semuanya di sini, Mi. Kamu tahu dari mana? Ini buku diari Najwa. Mulai saat ini, aku akan mengembalikan kebahagiaan Najwa ke tangannya. Apapun resiko yang harus aku ambil. Karena aku sangat mencintai Najwa. Aldi sayang, kalau memang kamu mau mendapatkan Najwa kembali, kamu gak boleh seperti ini. Kamu harus benar-benar hidup dan tegar untuk mendapatkan Najwa. Kamu janji sama Mami gak boleh seperti ini lagi. Kamu lagi ngapain, Rehan? Kok kamu kayaknya serius banget? Ya, besok aku wawancara, jadi aku melakukan persiapan. Ya, ini kan wawancaraku yang pertama di sini, jadi aku tidak mau gagal. Aku menyiapkannya supaya jadi yang terbaik. Amin. Aku yakin insya Allah kamu pasti bisa meyakinkan mereka. Kalau menurut aku lebih baik sekarang kamu istirahat. Karena nanti kalau kamu terlalu capek, besok kamu malah gak bisa konsentrasi. Aku harus melakukan ini karena ini penting untuk kita. Kamu tahu pentingnya? Untuk keluarga kita, untuk anak kita. Anak. Ya, anak kita. Ya udah, aku gak akan ganggu kamu. Kamu terusin aja dulu bacanya. Iya. Aku sama sekali tidak bisa membuahi perempuan manapun. Lama pernikahan Najwa dengan kamu, kamu tidak pernah menyentuh Najwa. Karena kamu terikat perjanjian dengan aku.
Astagfirullah. Kenapa ucapan itu keluar dari mulutku? Ya Allah. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Kamu gak salah, Rea. Semua yang kamu ucapkan itu benar. Kamu memang harus sempurna. Kamu harus menjadi sempurna. Tapi maaf, aku belum bisa menjadi istri yang sempurna buat kamu. Jangan begitu. Jangan bicara begini, Najwa. Jangan lagi ya. Itu tidak benar. Di mataku, kamu sudah sempurna. Kamu sudah memberiku segalanya. Kebahagiaan. Dan itu sudah cukup untukku. Kamu adalah istri yang sempurna, Najwa. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja mengucapkannya. Maafin aku juga ya. Aku yang terlalu perasa. Sudahlah, Najwa. Jangan lagi masalah ini menjadi masalah berat untuk kita. Ini tidak baik untuk kita. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Ya udah, sekarang lebih baik kamu kembali mempersiapkan untuk interview besok. Karena kamu harus berhasil. Ya, aku akan siapkan lagi ya. Assalamualaikum Aldi, ada apa? Waalaikumsalam, Najwa. Kamu gimana kabarnya? Aku sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ada apa, Aldi? Najwa, aku cuma mau bilang kalau aku sudah menemukan harta karun yang luar biasa berharga buat aku. Syukurlah. Sekarang silakan lanjutkan pekerjaan kamu dengan harta karun kamu itu. Aku sedang sibuk. Najwa, tunggu. Harta karun yang aku maksud ini sebenarnya milik kamu. Milik aku? Iya. Harta karun ini adalah buku harian kamu, Najwa. Dan di situ tertulis sangat jelas betapa kamu sangat mencintai aku, Najwa. Aldi, sebaiknya kamu baca ulang buku harian itu. Aku memang mencintai kamu. Tapi pada saat aku masih menjadi istri kamu. Dan sekarang aku sudah menjadi istri Rehan. Dan aku sangat mencintai Rehan. Tapi Najwa... Sudahlah, Aldi. Kalau kamu cuma mau nelpon aku hanya untuk membicarakan hal yang sama, sebaiknya kamu gak usah telepon aku lagi. Najwa... Aku tahu, Najwa. Walaupun situasi memisahkan kita, aku masih bisa ngerasain getaran cinta yang kamu miliki, Najwa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Najwa. Alhamdulillah, akhirnya kalian kembali dengan selamat. Udah Priyanka, Ibu udah di Jakarta.